Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa administrasi publik yang mengikuti mata kuliah pengantar statistika sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau akan membahas kuis yang telah kalian kerjakan pada minggu yang lalu. Dan untuk video yang kali ini saya berikan ini adalah pembahasan untuk kuis yang hari Senin, yaitu untuk yang kelas D dan kelas C. Dan soal yang akan saya bahas ini adalah soal untuk yang kelas D, yang pengerjaannya yang dimulai pukul 7 sampai 9.30. Dan untuk yang soal kelas C, saya pikir secara garis besar sama ya. Mungkin kalau misal ada yang berbeda itu hanya berbeda di angkanya saja. Jadi pembahasannya saya ikutkan dengan yang kelas D ini. Jadi pembahasan ini itu adalah untuk yang soal kelas D dan kelas C yang kuis pada hari Senin. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini dituliskan soalnya adalah kita diminta untuk mendefinisikan populasi untuk sampel-sampel yang dijelaskan di poin A, B, C, dan D. Kita mulai dari yang ke A. Sampel di A ini adalah berarti 200 penghuni atau 200 warga kota Surabaya yang di mana 200 orang tersebut dihubungi melalui telepon dan ditanya siapa saja calon wali kota yang lebih mereka sukai. Nah, kalau kalian amati, sampel-sampel ini kan adanya di kota Surabaya, 200 orang di kota Surabaya. Berarti populasinya itu adalah berkaitan dengan wali kota. Wali kota Surabaya berarti populasi di sini itu adalah seluruh penduduk di kota Surabaya yang sudah mempunyai hak pilih. Atau jika kalian menjawab semua penduduk di kota Surabaya ya saja masih benar ya. Tapi kalau versi lengkapnya itu adalah semua penduduk di kota Surabaya yang memiliki hak pilih. Karena dari semua ini kemudian diambil hanya 200 saja yang diambil secara acak, kemudian mereka dihubungi melalui telepon gitu. Jadi untuk menjawab nomor satu ini yang harus kalian ingat itu adalah bahwa definisi awal untuk populasi itu seluruh objek yang menjadi pusat pengamatan pada observasi yang kita lakukan. Observasinya di sini itu adalah observasi tentang eh, wali kota ya, tentang siapa yang lebih dipilih untuk menjadi wali kota. Sedangkan sampelnya adalah 200 orang, berarti populasinya ya semua warga yang punya hak pilih. Nah, kemudian yang kedua, satu keping mata uang yang dilantunkan atau dilemparlah sebanyak 100 kali. Nah, dalam pelemparan 100 kali itu, maka kemungkinan yang muncul itu kan ada dua, yaitu kalau tidak angka ya gambar. Nah, sedangkan di sini sampel yang diamati itu adalah sampel yang sisi angka, yaitu muncul sebanyak 34 kali. Nah, berarti populasinya itu adalah semuanya. Semua yang mungkin gitu kan dari pelemparan sebanyak 100 kali ini berarti populasinya itu adalah ya sisi angka dan sisi gambar. Di mana sisi angkanya itu adalah 34 kali, sisi angka sebanyak 34 ya, sebanyak 34 dan gambar sebanyak sisanya berarti 100 dikurangin 34 yaitu sama dengan 66 ya. Nah, di sini saya tuliskan bahwa ingat dalam pelemparan mata uang ada dua kemungkinan yaitu angka atau gambar. Berarti kalau dilantunkan 100 kali berarti ada 100 kemungkinan di mana kemudian diamati ternyata angkanya muncul 34 kali berarti populasinya ya angka dan gambar. Gambarnya kenapa sebanyak 66 ya karena 34 dikurangkan dengan yang 100 ini. Kemudian yang C, dilakukan suatu pengujian pada 200 pasang sepatu tenis. Nah, hasil yang diperoleh adalah rata-rata umur sepatunya 7 bulan. Berarti populasinya itu adalah semua produk sepatu tenis yang diproduksi oleh perusahaan tertentu. Jadi dari semua produk ini kemudian diambil 200 untuk diuji rata-rata ketahanan sepatunya gitu kan. Jadi populasinya berarti ya semua produk sepatu tenis yang diproduksi oleh suatu perusahaan tertentu yang sama mereknya gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu di sini disebutkan bahwa pengamatannya itu dilakukan terhadap
waktu pengurusan dokumen di kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor dengan waktunya adalah sekian. Nah, berarti populasinya itu adalah kalau yang diamati itu pengurusan dokumen itu kan berkaitan dengan warga ya, warga yang mengurus dokumen. Berarti populasinya itu semua masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen, di mana variabel yang diamatinya itu adalah waktu pengurusan ya. Jadi populasinya tentu saja adalah warga yang melakukan pengurusan dokumen di kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor. Nah, itu untuk yang soal pertama. Kemudian kita sekarang lanjut di soal kedua. Soal kedua ini juga masih terkaitan dengan populasi dan sampel. Nah, di sini jadi di program studi administrasi publik ceritanya akan diadakan suatu pemilihan ini ya, pemilihan ketua himpunan. Nah, lalu kemudian ketua himpunannya itu calonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Nah, lalu kemudian misalkan kalian gitu melakukan suatu survei untuk ini mengetahui bagaimana sikap atau penilaian ya, penilaian mahasiswa administrasi publik terhadap calon-calon yang akan maju nanti. Nah, di sini saya tidak sebutkan berapa sampel yang dipilih, oleh karena itu karena tidak disebutkan berapa sampel yang dipilih, maka yang disebutkan di sini otomatis itu kan populasinya ya. Nah, makanya di sini di soal A, data tersebut sampel atau populasi, jawabannya adalah populasi. Karena apa? Karena yang dimintai pendapat itu adalah semua mahasiswa PSAP. Kenapa kita bisa menyimpulkan semua? Karena di sini tidak ada disebutkan dipilih sampel sebanyak berapa gitu kan. Langsung dituliskan hasilnya, hasil jajak pendapatnya. Berarti kalau hasil jajak pendapatnya ya berarti kalau tidak dituliskan berapa puluh sampel, berapa ratus orang yang dipilih, itu berarti ini adalah merupakan populasi. Jadi yang diambil itu adalah semua pendapat dari semua mahasiswa PSAP gitu ya. Nah, kemudian skala pengukurannya itu adalah ordinal. Ya, kalian sudah tahu ya, karena di sini ada tingkatan ya. Oh, ya, skala pengukurannya itu adalah ordinal karena ada tingkatan tidak baik, baik, kemudian ragu-ragu. Itu kan berarti kan apa ya? Ragu-ragu dan tidak cukup informasi ini kan kecenderungannya netral. Nah, sedangkan berarti kan ada tingkatan yang paling rendah itu tidak baik, kemudian ragu-ragu, tidak cukup informasi, tidak cukup informasi, ragu-ragu, baik. Cuma di sini saya sengaja susunannya tidak saya urutkan gitu untuk mengetes apakah kalian masih paham konsep dari skala-skala pengukuran. Jadi di sini skala pengukurannya itu adalah ordinal. Nah, kemudian analisisnya itu adalah eh, silakan kalian berikan analisis yang intinya itu dalam analisis itu tentu saja harus muat informasi penting ya. Jadi jawabannya itu tidak harus sama persis seperti ini. Ini saya hanya memberikan salah satu contoh analisis yang bisa kalian ini ya, bisa kalian pakai. Di sini saya berikan analisis itu adalah ini berdasarkan tabel ini kita dapat simpulkan bahwa Koko Ari itu ternyata lebih diunggulkan untuk memperoleh suara terbanyak atau terpilih dalam pemilihan nanti ya, karena dari jajak pendapat yang diberikan itu dia yang mendapatkan penilaian baik yang tertinggi sebanyak 28%. Sedangkan untuk yang lainnya penilaian baiknya itu lebih kecil daripada Koko Ari ini gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa Koko Ari itu kemungkinan terpilihnya itu lebih tinggi atau lebih diunggulkan untuk memperoleh suara terbanyak. Nah, itu untuk nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3 di sini kalian ini ya diminta untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi. Nah, di sini saya coba tuliskan jawabannya itu adalah yang versi detailnya ya, versi lengkapnya. Jadi distribusi frekuensi itu kan merupakan teknik untuk menyajikan data ya, menyajikan data dan meringkasnya dalam bentuk tabel, di mana data yang diringkas itu adalah data numerik untuk satu variabel penelitian. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan mendistribusikan ke dalam beberapa kelas interval, di mana intervalnya itu panjangnya itu sama setiap kelasnya. Nah, di sini disebutkan lagi bahwa penyusunan kelasnya ini berdasarkan pada jumlahnya data ada berapa dan berdasarkan nilainya. Karena kan kalau mau menyusun
kelas itu kan ini ya, penyusunan kelas dan interval itu kan berdasarkan N dan juga berdasarkan nilai minimum dan maksimum lah. Lalu kemudian ketentuan tambahannya lagi itu adalah bahwa setiap nilai data itu hanya dapat termuat satu kali dalam satu kelas. Jadi tidak mungkin satu nilai data itu akan termuat dalam dua kelas yang berbeda. Nah, oleh karena itu saya sebutkan di sini juga ya, terdapat hanya dalam satu kelas saja. Ini adalah definisi lengkapnya. Kalau misalnya nanti di jawaban kalian tidak sempurna seperti ini, tapi masih secara konsep masih benar ya, jawabannya nanti akan tetap dapat nilai yang ini ya, dapat nilai yang sempurna gitu. Nah, kemudian untuk nomor 4 itu ada 4 soal, tapi 4 soal ini itu berurutan satu sama lain gitu. Jadi istilahnya berantai gitu. Kalau yang A salah berarti ke bawah itu udah salah semua gitu kan. Nah, di sini datanya itu adalah data nilai dari ini ya 20 pelamar beasiswa gitu. Eh, Bukan beasiswa, 20 pelamar program pertukaran pelajar pada program studi administrasi publik. Nah, nilainya tuh waktu dia melamar, dia ceritanya melampirkan nilai masing-masing mahasiswa ini. Nah, nilainya itu di sini ya. Nah, kemudian dari nilai ini kalian diminta pertama untuk apa namanya? Jadi secara garis besar dari 20 nilai ini akan ditata atau diringkas dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian soal pertama kalian diminta untuk menentukan kira-kira kelas yang sesuai itu berapa. Nah, tentu saja kalian harus gunakan yang rumus untuk menentukan jumlah kelas, yaitu 1 plus 3,322 log N. N-nya diganti 20, hasilnya 5,3. Dan ingat, pembulatannya itu dibulatkan ke atas untuk berapapun nilai desimalnya ya. Nah, berarti di sini kelasnya itu yang ditawarkan ada 6 kelas. Lalu kemudian yang selanjutnya itu kalian diminta untuk menentukan berapa interval kelasnya. Nah, interval kelasnya kan berarti sama dengan nilai maksimum dikurangi minimum dibagi jumlah kelas. Tadi sudah diketahui bahwa jumlah kelasnya itu ada 6, berarti 98 dikurangi 51 dibagi 6. Hasilnya 7,8 seperti biasa dibulatkan lagi ke atas, yaitu sama dengan 8. Jadi tabel distribusi frekuensinya itu nanti terdiri dari 6 kelas dan panjang setiap kelasnya itu adalah atau intervalnya itu adalah 8. Nah, di sini kalian diminta untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, kira-kira hasilnya itu jadi seperti ini. Nah, ini yang kolom kedua itu bisa diganti jadi nilai ya, karena di sini kan eh, kaitannya tentang nilai. Jadi intervalnya itu secara spesifik nilai gitu. Nah, di sini kalau kalian amati kelas 1 berarti mulainya dari 51 sampai 58 dan seterusnya sampai kelas ke-6 mulainya dari 91 sampai 98. Nah, kemudian yang D, kalian diminta untuk memberikan ulasan atau interpretasi gitu ya terhadap tabel distribusi frekuensi yang sudah terbentuk. Nah, seperti biasa, ulasannya itu ya diisi dengan informasi penting. Nah, contoh di sini saya berikan informasi pentingnya itu adalah terkait frekuensi tertingginya. Di mana frekuensi tertinggi itu dia ada di kelas kedua. Artinya apa? Artinya bahwa nilai pelamar itu cenderung ada di kisaran nilai 59 sampai 66 gitu. Nilai pelamar program pertukaran pelajar yang tadi disebutkan di atas gitu ya. Nah, itu untuk yang soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini juga masih nyambung dengan soal nomor 4. Jadi setelah kalian buat tabel distribusi frekuensinya, kalian diminta untuk memvisualisasikan dalam bentuk histogram ya. Nah, di sini berarti kalau mau buat histogram itu kan kalian lakukan dulu modifikasi tabelnya ya. Yang jadi ini. Jadi bentuk yang kumulatif kurang dari. Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika intervalnya diganti seperti ini, itu tidak akan merubah frekuensinya. Jadi frekuensinya itu tetap tetap seperti ini. Hanya yang intervalnya digeser agar menjadi rapat ya. Agar di sini antar kelas 1 dengan kelas yang lain itu tidak ada jedanya. Karena salah satu sifat dari histogram itu kan adalah antar batangnya itu kan rapat, tidak ada jeda. Nah, di sini jadi saya modifikasi intervalnya itu jadi seperti ini ya, kumulatif kurang dari.
Oh, bukan kumulatif. Maaf ya, salah, bukan kumulatif ya. Ini frekuensi kurang dari saja ya, bukan frekuensi kumulatif. Karena tabel di sini apa namanya, untuk histogramnya itu kan hanya pakai untuk yang pakainya itu hanya yang distribusi frekuensi saja. Jadi saya mohon maaf, saya ulangi, tabelnya itu diganti jadi tabel frekuensi yang dengan konsep yang kurang dari yang seperti ini intervalnya. Nah, lalu setelah diperoleh tabel yang seperti ini, histogramnya yang terbentuk adalah seperti yang di bawah ini. Nah, di sini saya pakainya itu untuk histogramnya, batas untuk masing-masing kelas itu saya pakainya itu adalah ini ya, batas bawahnya, batas bawah kelas. Nah, makanya di sini mulai dari 51, 67, 75, 83, 91, nah sampai di sini saja. Di sini kosong tidak ada karena batasnya yang dipakai itu adalah ininya ya, apa namanya, batas bawahnya saja. Nah, itu soal nomor 5, kemudian yang soal terakhir, soal nomor 6 ya. Ini soal nomor 6 ini ya agak sedikit membutuhkan kejelian dari kalian gitu. Karena di sini kalau kita lihat instruksinya itu untuk mengerjakannya itu tidak apa ya, tidak dijelaskan secara tersurat gitu, tidak dijelaskan secara detail. Contoh misal kalau nomor 5 itu kan sudah jelas disuruh buat histogram, tapi kalau nomor 6 ini tertulisnya seperti ini ya. Jadi ada tabel distribusi frekuensi nilai UTS gitu. Tabelnya seperti ini, kemudian instruksinya adalah seperti ini. Jadi misalkan 25% mahasiswa dengan nilai tertinggi boleh mengambil mata kuliah lanjutan. Nah, tentukan, kita diminta untuk menentukan berapa batas nilai terendah agar si mahasiswa, si 25% mahasiswa itu tuh boleh melanjutkan gitu. Atau dengan kata lain gini, kita diminta menentukan suatu nilai di mana frekuensi atau banyaknya mahasiswa yang nilainya lebih besar dari itu adalah sebanyak 25%. Nah, karena di sini kenapa 25%? Karena di sini tertulisnya 25% mahasiswa dengan nilai tertinggi. Nah, berarti kalau seperti itu untuk menjawabnya kita gunakan konsep kuartil ya. Jadi kalau di kuartil itu kan di kuartil itu sifatnya adalah membagi data yang kita miliki itu menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, 4 bagian yang sama besar berarti terus kita amati yang di bagian sini. Nah, bagian sini. Yang bagian sini itu adalah 25% yang dibatasi sebelah kanan ketiga itu adalah 25% data yang berarti nilainya tertinggi. Karena apa? Karena kalau kuartil itu kan terurut ya. Anggaplah saya di sini ngurutkannya dari terkecil, berarti di sini itu tertinggi. Nah, berarti untuk menentukan batas nilai terendahnya itu kan berarti kita sama dengan menentukan kuartil ketiga. Karena apa? Karena ketika kita bisa menentukan kuartil ketiga, itu kan berarti dijamin bahwa nilai frekuensi mahasiswa yang nilainya lebih besar dari Q3 itu sama dengan banyaknya itu adalah 25%. Berarti nilai Q3 ini memenuhi syarat ini. Batas nilai terendah bagi mereka yang boleh melanjutkan. Nah, berarti batasnya kan sama dengan Q3 ini yang nilainya lebih dari Q3 ada 25%. 25% apa? 25% yang nilai tertinggi karena di sini kan sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, jadi kita sekarang udah punya kuncinya. Kuncinya itu kita cari nilai Q3. Untuk mencari nilai Q3, pertama kita harus amati dulu N-nya ya. N-nya itu genep dan habis dibagi 4. Nah, setelah kita tahu N-nya genep habis dibagi 4, kita cari posisi Q3-nya dengan rumus yang 4 opsi itu ya, yang A, B, C, D itu, yang minggu sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, cari dulu posisinya. Ada di data keberapa. Ternyata setelah dicari dengan rumus yang sudah kita pelajari itu, ada di data ke 60,75. Nah, data ke 60,75 ini, kalau kita cek pada tabel distribusi frekuensi, dia ada di kelas ke-6. Di kelas ke-6 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di kelas ini.
81 sampai 90. Nah, berarti kemudian kita baru bisa cari nilai kuartilnya ya dengan pedomannya di kelas ke-6. Batas bawah tapi batas bawah kelas ke-6 berarti 80,5. Kemudian 0,75 kali 80 FK3 frekuensi kumulatif kelas kelima berarti ya. Frekuensi kumulatif kelas kelima itu jumlahnya sama dengan 48. Sedangkan frekuensi kelas ke-6 itu ada 20 dan panjang kelasnya 10 ya. Jadi di sini hasilnya itu sama dengan 86,5. Artinya apa? Artinya nilai minimal yang harus dicapai oleh mahasiswa agar boleh mengambil mata kuliah lanjutan adalah 86,5. Jadi karena apa? Karena di setelah nilai 86,5 ini itu dijamin ada 25 siswa yang nilainya lebih besar. Jadi untuk nilai atau dengan kata lain batas nilai yang digunakan untuk memilih 25 mahasiswa dengan nilai tertinggi untuk bisa melanjutkan ke mata kuliah selanjutnya itu adalah 86,5. Ya, jadi itu adalah pembahasan untuk soal kuis yang telah kalian kerjakan minggu lalu. Semoga hasilnya memuaskan ya. Sekian video pembahasan atau video pembelajaran saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.